Jadi berubah sedikit ternyata merupakan konsumsi energi fisiknya berubah sekitar 1 kilokalori ya. Nah, analisa yang berkaitan dengan konsumsi energi yang masih dipakai pada beberapa pekerjaan masih menduduki prioritas penting ya. Nah, karena beberapa tujuan yang dapat dicapai meliputi satu ya, pemilihan frekuensi dan pemilihan dan waktu istirahat ya, pada manajemen waktu kerja. Ya. Jadi frekuensi yang dibutuhkan ya dengan waktu istirahat, nah, itu berbeda-beda ya. Nah, manajemen waktu itu diterapkan pada periode istirahat ya. Maka di dalam industri ya, orang bekerja itu satu dengan yang lain bermacam-macam. Nah, ada istirahatnya seperti jam kantor ya, istirahatnya jam yang umumnya jam 12 sampai jam 1 ya. Ya. Tapi ada yang di tengah-tengah jam 8 sampai jam 12, nah itu dikasih istirahat. Misalnya setengah 10 atau jam 10 ya. Nah, berhenti istirahat 15 menit ya. Nah, kemudian bekerja lagi ya. Nah, waktu istirahat tengah biasanya 1 jam, jadi setengah jam ya. Seperempat jam berikutnya diberikan pada periode jam 1 sampai jam setengah 1 sampai jam 4 ya, misalnya jam 2 ya. Nah, itu melihat jenis pekerjaannya. Kalau pekerjaannya berat ya, seperti pada industri logam, nah itu kebanyakan istirahatnya 3 kali ya. Nah, ada istirahatnya yang satu pekerjaan itu istirahatnya lama. Nah, seperti di tambang ya. Seminggu di tambang, seminggu di darat ya. Di tambang itu biasanya sebulan ya, sebulan kerja di tambang. Nah, sebulan istirahat ya. Itu semua dilakukan untuk memberi keseimbangan ya antara tubuh mereka dengan konsumsi energi yang dipakai ya. Perbandingan metode alternatif pemilihan peralatan untuk mengerjakan teknis pekerjaan. Nah, yang digunakan itu juga berbeda-beda ya. Nah, ada dengan istilahnya menambah unit yang lain, misalnya roda, kemudian tas ya. Nah, itu berbeda-beda. Nah, contohnya kalau di supermarket ya. Supermarket Anda sudah pernah melakukan belanja di sana menggunakan kereta dorong? Jadi tidak menanteng pakai tas, tapi pakai kereta dorong. Sudah pernah belum? Pernah, Pak. Pernah ya? Ya, itu menggunakan kereta dorong. Yang kecil ada, yang besar ada. Saya lihat yang kecil ada, yang besar ada itu saya lihat di Indomaret. Kok Indomaret? Kok Indomaret tuh? Indomaret. Superindo. Superindo, Superindo, sorry. Nah, di Superindo itu ada yang kecil ada, yang besar ada. Ya. Nah, kalau yang misalkan ringan, ya ada tas. Ya. Kita bawa tas. Ya. Nah, tergantung kepada peralatan atau yang dibelanjain apa. Ya. Kalau yang belanjanya itu ya ringan-ringan aja, pakai kereta dorong yang besar, waduh, isinya nggak ada, malu ya. Bawa tas saja ya. Nah, oke.
Nah, pengukuran konsumsi energi ya, konsumsi energi dapat diukur sebenarnya ya, diukur secara tidak langsung dengan mengukur konsumsi oksigen karena keduanya merupakan faktor yang berhubungan langsung ya. Nah, jika 1 liter oksigen dikonsumsi oleh tubuh, maka tubuh 4,8 kilokalori. Nah, faktor inilah yang merupakan nilai kalori suatu oksigen ya. Nah, kekurangan oksigen akan berlangsung secara kontan selama periode kerja kapasitas aerobik maksimum ya. Dan jika berada di atas ya kapasitas aerobik maksimum, maka kekurangan oksigen tersebut akan terus meningkat ya. Kapasitas aerobik itu apa ya? Tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Ini kata aerobik. Kapasitas aerobik itu aerobik apa? Udara. Nah, di sini kapasitas aerobik itu adalah gerakannya, kapasitas gerakan maksimum ya. Nah, itu aerobik itu termasuk kalau olahraga aerobik ya itu tentunya menggunakan anggota badan kita semua ya, tangan, kaki ya, kemudian tangan, kaki, apalagi ya, kepala ya, itu seperti bergeleng-geleng itu. Ya. Dalam satu satuan Indonesia dinyatakan 1 kilokalori ya, sama dengan 4,2 kilojoule ya, dikonversikan konsumsi energi dapat diukur dengan satuan watt ya. 1 watt itu sama dengan 1 joule ya. Ini apa namanya? Satuan ya. Untuk konversi energi dapat dinyatakan 1 liter oksigen memberikan 4,8 kilokalori energi yang setara ya, dengan 20 kilojoule ya. Dapat dikatakan 1 liter oksigen ya, menghasilkan 4,8 kilokalori, energi sama dengan 20 kilojoule. Nah, seseorang dikatakan membutuhkan energi total ya, bila ia melakukan satu pekerjaan ya. Nah, apabila dia tidak melakukan pekerjaan maka ya, energinya tetap aja segitu ya. Nah, apabila dia beraktivitas melakukan pekerjaan maka energi totalnya dibutuhkan. Nah, besarnya energi total digunakan sebagai dasar untuk mengetahui besarnya konsumsi energi secara bersih ya. Secara matematis dapat dinyatakan konsumsi energi bersih ya, yang bersih adalah energi total ya, dikurangi metabolisme basal ya. Nah, sekarang Anda akan tahu metabolisme basal ini apa ya. Nah,
Oke, metabolisme basal ini ya. Nah, nanti Anda apabila ditanya metabolisme basal itu apa? Ya. Nah, itu merupakan konsumsi energi secara konstan pada saat istirahat ya, pada saat istirahat dengan kondisi perut kosong ya. Di mana itu tergantung ukuran berat badan orang dan jenis kelamin ya. Nah, misalnya Anda akan periksa darah ya. Nah, Anda disuruh puasa dulu. Biasanya itu jam 8 malam sampai pagi jam 6 atau jam setengah 7. Nah, sebelum Anda diambil darahnya. Nah, itu termasuk metabolisme basal tidak? Anda akan dilakukan pengambilan darah, terus Anda suruh puasa dulu. Oh, puasa dulu, Mas. Nanti puasanya malam ya. Nah, jadi sebelum tidur jam 8 itu sudah tidak ada makanan yang masuk dalam perut sampai pagi. Nah, sampai diambil darahnya. Setelah diambil darahnya Anda boleh bebas ya. Nah, sampai sebelum diambil darahnya itu termasuk metabolisme basal tidak? Ya. Setelah itu Anda terus makan ya. Kenapa Anda suruh puasa? Kenapa Anda suruh puasa? Apa? Anda suruh puasa dulu kenapa? Kira-kira diambil metabolisme basalnya itu. Supaya? Nah, supaya hasilnya itu akurat ya. Nah, untuk mengetahui orang pada saat metabolisme basal dengan tidak ya. Sebenarnya puasa ini fungsinya untuk kita menyehatkan ya. Nah, menyehatkan. Kemudian Anda setelah puasa itu diambil darahnya misalnya ya. Dengan kondisi sebelum puasa beda itu ya. Nah, untuk berat 70 kilogram ya. Nah, membutuhkan 1,2 kilokalori per menit ya, per menit ya. Setiap menitnya itu butuh 1,2 ya. Nah, sekarang Anda tadi beratnya berapa ya? Berat Anda berapa? Berat Anda tadi berapa? Yang ngomong tadi terakhir beratnya berapa? Oh, lama nggak dicek ya. Nah, kira-kira berapa? Kira-kira aja. Oh, 68 atau 65 ya. Ya. Kalau misalkan 65 maka kebutuhan kalorinya mungkin 1,1 ya atau 1 ya. Nah, kalau 70 itu 1,2 ya. Nah, kalau perempuan perempuan siapa yang hadir di sini? Beratnya berapa? Nggak ada yang hadir? Perempuan nggak hadir? 53, Pak. 53, ya. Berarti membutuhkan sekitar 0,8 atau 0,9 kilokalori ya per menitnya. Setiap menit. Ya. Nah, pada kondisi ini hampir semua energi kimia dikonversikan menjadi panas ya. Nah,
maka kumpulan orang-orang ya di dalam satu ruangan itu memunculkan panas ya. Nah, kalau ngetes apa namanya AC ya, AC dalam di kelas itu, ya, AC di kelasmu termasuk dingin atau panas? AC. Ya, termasuk dingin ya. Soalnya kondisimu kan puasa yang pada kuliah itu. Nah, kalau puasa itu apa namanya energinya itu kecil ya. Nah, misalnya besok setelah selesai puasa itu panasnya semakin tambah ya. Nah, kalori aktivitas sehari-hari misalkan. Nah, rata-rata konsumsi energi yang dibutuhkan seorang laki-laki itu 60 kilokalori. Seperti kita tuh kira-kira segitu ya. Nah, wanita itu 500 sampai 550 kilokalori ya. Nah, kalori untuk bekerja ya. Semakin banyak kebutuhan aktivitas otot ya, satu jenis pekerjaan, nah makin banyak pula konsumsinya ya yang diekspresikan sebagai kalori. Makanya kalau orang bekerja berat itu butuh kalori yang tinggi ya. Demikian juga orang bekerja dengan pikiran yang banyak ya. Dia tidak kelihatan, nampaknya tidak kelihatan, tapi otaknya itu bekerja ya. Kalori kerja untuk menunjukkan tingkat otot tubuh manusia dalam hubungannya dengan jenis kerja berat, tingkat usaha, kebutuhan waktu istirahat, efisiensi, dengan produktivitas kerja ya. Nah, konsumsi kalori yang dibutuhkan itu tergantung pada jenis pekerjaannya, kemudian usaha yang dilakukan dengan efisiensi perkakas alat kerja ya, dan produktivitas ya. Kebutuhan waktu untuk istirahat itu juga perlu ya. Nah, seandainya orang bekerja tanpa istirahat, ya nampaknya hasilnya itu banyak ya. Nampaknya banyak, tetapi cuman sedikit ya. Banyak tapi cuman sedikit. Tahu nggak artinya? Jadi kalau misalkan saya bekerja tidak istirahat, kelihatannya hasilnya banyak itu. Dengan kita dikasih waktu istirahat. Nah, itu hasilnya bisa lebih banyak ya. Karena tenaga kita istirahat, tenaga kita itu berkurang. Nah, kemudian setelah bekerja muncul tenaga baru lagi ya. Maka kalau permainan sepak bola, nah, itu ada pergantian pemain tuh setiap periodenya ya. Nah, itu menunjukkan supaya terjadi penambahan aktivitas kerjanya ya. Kalau misalkan sebelum baru main, misalnya 20 menit sudah diganti, selama 20 menit orang itu kok tidak ada perubahan ya. Nah, kemudian diganti pemain supaya permainannya berubah ya. Permainannya berubah. Nah, ini adalah orang yang menggayuh sepeda ya. Nah, di sini untuk walk kalori ya,
untuk kalori kerjanya itu apabila dia menggayuhnya itu kencang, maka kalori ininya tinggi ya. Nah, kalau biasa-biasa tapi tidak digayuh dengan kecepatan tertentu, maka dia berada di laser kalori ya. Nah, awal di sini basic metabolisme ini belum melakukan pekerjaan ya. Belum menggayuh sepeda ya, masih dalam kondisi kosong ya. Nah, kemudian dia belum melakukan pekerjaan. Nah, itu. Penggunaan denyut jantung ya. Nah, meningkatnya denyut jantung itu dipengaruhi oleh kira-kira apa? Meningkatnya denyut jantung kita itu dipengaruhi oleh apa? Kira-kira apa? Aktivitas apa ya yang butuh oksigen banyak ya? Coba kita lihat ya kayak apa. Nah, temperatur yang tinggi sekeliling kita. Nah, itu punya pengaruh. Ya. Nah, misalnya Anda bekerja sebentar ya pada temperatur yang tinggi, maka yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Anda bekerja di lingkungan atau temperatur yang tinggi. Ya, sudah keluar keringat ya, sudah keluar keringat. Nah, demikian juga Anda bekerja di sekelilingnya dalam temperatur di bawah 0. Itu susah keluar keringat itu. Ya. Seperti saya pernah melakukan di Turki ya. Kebetulan ada teman-teman rekreasi di Turki ya. Kemudian saya ikut ya. Nah, pas waktu di sana itu pada musim salju ya. Musim salju. Jadi saya sudah pernah melihat salju secara asli ya. Jadi saya lari-lari dalam tubuh saya itu tetap terjaga, tidak timbul panas ya. Kemudian saya lari-lari, kemudian menuju ke satu tempat, maka nafas saya tidak ngos-ngosan, keringat tidak keluar ya, karena saya berada di tempat yang dingin ya. Nah, kemudian memberikan beban otot statis ya. Semakin sedikit otot yang terlibat dalam satu kondisi kerja, ini juga mempengaruhi denyut jantung ya. Nah, kemudian kita lihat dalam kondisi tertentu ya, ini dalam kondisi dinamis ya. Nah, kondisi dinamis itu seperti ini, kemudian kondisi statis itu berada di antara dinamis, kemudian kondisi dinamis dalam untuk bekerja dengan otot sedikit ya. Nah, dinamis dalam kondisi lebih sedikit ototnya ya. Nah, itu ya. Kecepatan denyut jantung ya dan pernapasan ya, itu dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan tenaga yang dikeluarkan ya dalam melaksanakan aktivitas kerja. Nah, perubahan fisik dari keadaan normal menjadi keadaan fisik aktif ya melibatkan beberapa fungsi fisiologis ya. Nah, pertama tekanan darah. Ya. Tekanan darah akan berubah. Ya. Kemudian peredaran udara dalam paru-paru.
akan berubah. Maka Anda kalau olahraga itu rutin dan waktunya itu tertentu, ya, itu akan baik. Ya. Nah, saya tanya, Anda 1 minggu olahraga enggak? Dalam kondisi normal, tidak seperti sekarang ya. Sekarang kan puasa ya. Dalam kondisi normal, tidak puasa, Anda olahraga enggak? Olahraga, Pak. 1 minggu berapa kali? 3-4 kali. 3-4 kali. Ya. Berarti hampir setiap hari ya, hampir setiap hari ya. Yang bagus itu misalnya 3 kali ya 3 kali terus, 4 kali ya 4 kali terus ya. Bukan 3-4, bukan. Ya. Ada yang olahraganya 1 minggu 1 kali ya? Ada? Ada nggak? 1 minggu olahraga? Ada. Ya. Itu kurang ya. Aldo. Minimal itu 3 kali ya. 3 kali. Ya. Kemudian waktunya tidak usah lama-lama. Ya, cukup setengah jam ya. Terus istirahat gitu. Tapi ada kalau harinya kosong itu bisa lama ya. Jumlah oksigen yang digunakan ya, itu juga merupakan yang melibatkan beberapa fungsi ya, fungsional. Jumlah karbon dioksida yang dihasilkan ya. Dan temperatur badan itu tambah panas ya. Banyak keringat yang dikeluarkan. Nah, tadi sudah ya. Nah, kemudian komposisi kimia dalam urin. Sebentar. Anda pernah dilakukan pengetesan urin pada diri Anda? Kalau Anda periksa itu, wah, ambil urin dulu. Udah pernah belum? Belum? Ya, kalau belum ya bagus ya. Ya. Nah, hubungan ya, respirasi, temperatur badan, dan denyut jantung sebagai media mengukur beban kerja. Ya. Nah, kita akan mengetahui konsumsi oksigen kita, ya, itu secara tidak langsung, ya, dengan mengetahui tingkat apa ya, jantung, ya, denyut jantung kita, itu kita bisa mengetahui oksigen, ya. Kita lihat yang 2 saja. Ini dengan ini aja. Heart rate dengan konsumsi oksigen ya. Nah, seperti ini enggak lung ventilasi tidak perlu ya. Sekarang tingkat kesehatan dengan denyut jantung ya. Nah, denyut jantung kita itu bisa kita deteksi, kita lihat pakai apa? Jantung kita itu bisa kita deteksi secara tidak langsung pakai cara apa? Kalau pakai cara alat bisa. Ini nih, entar. Pakai cara alat bisa itu mana tadi ya? Nah, ini nih. Nah, ini. Nah, pakai cara alat bisa.
ini denyut jantungnya yang mana? 3 angka itu. Yang menunjukkan denyut jantung yang mana? Yang 120, yang 180, atau 70? Tahu nggak? Tahu nggak? Ayo sebutkan. Yang mana? Nah, 120, 80 itu menunjukkan kalau kita tes tensi itu kan ada yang atas 120, yang bawah 80. Nah, yang ini loh. Nah, pulse. Ini ada tulisan pulse. Yang 70 itu, ya. 70 itu bisa kita lihat di mana? 70 itu kita lihat di mana? Kalau sini di mana? Kalau tangan sini di mana tangan? Kalau kita lihat detak ya, detak jantung itu, kalau ada orang mau meninggal, itu di mana? Di mana? Di mana, Dek? Di pergelangan tangan, Pak. Nah, Denyut nadinya. pergelangan tangan bisa. Terus pada leher bisa, ya. Leher bisa. Jadi sekarang kita ngetes diri kita ya, pakai yang ringan-ringan aja ya. Nah, tidak tepat ya, tidak tepat betul karena waktunya dan kondisinya ya. Nah, kemudian tingkat pemahaman, tingkat pelitian kita itu juga sangat berpengaruh. Nah, misalkan ini, ya, Anda sekarang dites, pegang pergelangan tangan Anda, ya, pegang pergelangan tangan Anda. Kalau sudah ketemu denyut nadinya, nah itu sampaikan. Coba sekarang pegang. Sudah? Sudah belum? Sudah, Mas? Sudah ketemu denyut nadinya? Belum ya, cari-cari dulu. Belum, Bang. Gampang itu nyarinya kok. Udah belum? Sudah belum? Nyari denyut nadi Anda masa susah? Di pergelangan tangan loh. Sudah, Pak. Sudah, ya, yang sudah ya. Kalau sudah ya, nah itu selama 1 menit denyutnya Anda itu berapa? Dilihat jam ya. 1 menitnya berapa? Sudah ketemu?
Sudah ketemu? Satu menit. Sudah ketemu? 1 menitnya berapa detik? Satu menitnya berapa detik? Yang sudah ketemu siapa? 75-an Pak, 1 menit. Ya, 75-an ya, 75-an. Yang lain? Yang lain? Yang lain? Ada? 65 Pak, 65. 65 ya. Ada 75, ada 65, itu terserah, ada 100 lebih ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kan denyut jantung itu heart rate ya. Nah, itu pulse per menit ya. Nah, ada yang 65 sini, 65 ya. Ada yang 75 di sini ya. Nah, 65 kita tarik terus. Nah, konsumsi oksigennya antara 0,25 sampai 0,3. Ini bisa kita cari pakai interpolasi ya besok ya. Termasuk very low ya, termasuk sangat slow ya. Nah, kemudian yang 75 tadi ya ini masuk di sini. Oksigen konsumsinya 0,5 sampai 1. Nah, berapa 75 itu ya? Nah, ketemunya misalkan 0,7 ya. Nah, itu Anda termasuk low, termasuk apa ini ya? Lambat ya. Nah, ke orang yang berada di sekitar ini atau ini ya. Nah, kalau misalkan seperti sekarang tidak melakukan pekerjaan, nah itu Anda 111 misalkan ya. Berarti Anda termasuk di sini. Ya, termasuk moderat ya. Nah kalau termasuk di sini, nah ternyata termasuk hack. Anda sudah melakukan pekerjaan. Ya. Ternyata pulsa Anda itu cepat sekali. Ya. Dan pulsanya cepat sekali. Nah, yang benar ya, yang benar itu ada di ini 60 sampai 70. Ya. Nah, kalau kondisi biasa tidak puasa ya itu bisa berada di sini 70 sampai 100 ya. Nah, itu normal. 60 sampai 70, 70 sampai 100. Nah, ini berada di sini ya. Kalau ada 125 sampai 150 itu biasanya sudah bekerja. Ya. Atau Anda tidak bekerja lah. Anda misalnya sekarang ini dipegang, dikejar anjing yang galak ini. Anda lari. Nah, habis lari itu Anda ukur berapa? Mestinya lebih dari low ya. Lebih dari moderat misalkan. 120, 130 atau 135 ya. Nah, Anda takut kemudian denyut jantungnya cepat sekali ya. Nah, Muller ya memberikan beberapa definisi denyut jantung ya yang berbeda-beda. Satu, denyut jantung pada istirahat ya. Rating pulse adalah rata-rata denyut jantung sebelum satu pekerjaan dimulai ya. Hari mau bekerja, nah itu diukur pulsanya
resting pulse-nya berapa ya. Seperti tadi Anda mengukur tadi, Anda belum melakukan pekerjaan apapun ya. Kemudian selama bekerja atau walking pulse, rata-rata jantung selama seseorang melakukan pekerjaan. Nah, kalau Anda lari kemudian dikasih di tangan kanan atau kiri itu ada itu yang sering pakai alat. Nah, itu biasanya untuk mengukur denyut jantung ya. Denyut jantung kerja ya. Nah, merupakan selisih denyut jantung selama bekerja dan selama istirahat ya. Nah, denyut jantung selama istirahat total ya, jumlah aljabar denyut jantung dari terhentinya jantung pada saat pekerjaan selesai sampai dengan denyut jantung pada kondisi istirahat ya. Nah, denyut jantung total jumlah denyut jantung dari mulai suatu pekerjaan sampai dengan berada pada kondisi istirahat ya. Nah, alat pengukur denyut jantung seperti kalau Anda ke dokter itu apa namanya? Seperti ini loh. Apa namanya? Anda Stetoskop, Pak. Iya, stetoskop itu biasa dipakai dokter ya. Nah, dia bisa merasakan denyut jantung Anda. Ini cepat, ini lambat ya. Ini terlalu cepat. Ya. Ini kalau kita yang memeriksa tentunya kita tidak bisa ya, karena belum pengalaman ya. Nah, kemudian denyut jantung pada kondisi kerja ya. Nah, pada kondisi kerja 115 dengan 5 ya. Nah, kalau 15 itu kondisi istirahat 10 menit ya, ini rest, ini resting pulse-nya di sini ya. Pada 60 ya. Kemudian mulai bekerja dengan 15 milikilogram per sekon. Nah, ini tingginya sekian. Nah, kemudian ini recovery ya. Terus di recovery. Kemudian pada kondisi 5 ini. Nah, ini naik kemudian datar ya. Nah, kemudian recovery-nya di sini ya. Turun ya. Ini pulse jantungnya berapa? Di sini nih. Berapa kira-kira? Ini 138 ya misalkan. Nah, tinggi sekali ya. Oke. Nah, pembebanan jantung itu akan tergantung pada kondisi mengangkat beban ya, beban statis ya. Misalkan 40 ya. Nah, maka kondisi denyut jantungnya itu 80 lebih nih. Nah, mengangkat 80 kilo ya. Maka di sini sekitar berapa nih? 95 ya. Karena 120 kilo ini mendekati 110 ya. Ini konstan, ini ajek ya, bebannya ajek ya. Nah, seperti kalau angkat besi ya, orang yang bisa main halter, main angkat besi, mengangkat 120 itu biasa. Tapi ini bisa tidak di sini ya, bisa di sini ya. Nah, kalau orang-orang tertentu ya itu bisa
konstannya itu bisa turun ya. Nah, ini bukan orang-orang tertentu, ini seperti kita ini ya, seperti orang-orang biasa ini. Beberapa pengukuran denyut jantung ya, merasakan pada arteri radial pada pergelangan tangan seperti Anda tadi ya. Nah, kemudian mendengarkan dengan stetoskop ya. Nah, ini dokter biasanya ini. Kemudian menggunakan elektrodiagram ya. Nah, yaitu mengukur sinyal elektrik dari otot jantung pada permukaan kulit ya. Biasanya itu olahraga. Nah, contoh pengukuran. Nah, contoh pengukuran itu saya jelaskan besok ya, pertemuan ke-5 ya. Contoh pengukuran denyut jantung untuk menentukan besarnya konsumsi energi. Nah, besok kita akan melakukan contohnya mengukur 12 orang pekerja bagian filling ya dengan menggunakan alat digital pulsometer. Sebentar, kelas ini sudah praktikum ergonomi dan belum PSK. Besok, Pak. Besok ya. Iya. Nah, di lab itu ada ini alat digital pulsometer ini. Nah, ini digunakan untuk mengukur ya orang ya denyut jantungnya seberapa ya. Nah, itu. Jadi Anda besok seperti dokter lah ya, pekerjaannya seperti dokter ya. Memang ilmu ini terkait dengan kedokteran ya. Nah, seperti S3 saya itu saya fakultas ilmu kedokteran, tapi tidak bisa meriksa ya. Nah, di sana ada jurusan ergonomi dan fisiologi kerja ya. Jadi sangat terkait dengan kedokteran ini ya. Besok kita akan coba ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Ada 12 orang, satu orang dites, dilihat dengan digital pulsometer berapa denyut jantungnya ya. Nah, sebelum bekerja dan setelah bekerja ya. Nah, besok pertemuan ke-5 ya, pertemuan ke-5. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas? Jelas, Pak. Ya, sudah jelas ya, sambil puasa ya. Sudah jelas sambil puasa. Nah, sudah absen? Sudah ya. Absennya ada di portal, sudah siapkan, segera mengisi absen dulu. Baik, yang pertemuan keempat kita cukupkan sekian. Besok pertemuan ke-5 itu kita belajar mengetahui masing-masing orang pulsanya berapa ya. Baiklah, kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.